Baik pemirsa Metro TV Lampung, kita akan melanjutkan pembahasan tajuk Lampung Pas kali ini dan masih bersama dengan Mas Widodo. Mas Wid, ini sangat banyak gitu ya jika memang 15 ribuan gitu yang belum memiliki KTP elektronik. Walaupun diperbolehkan memilih dengan mengantongi suket, itu artinya tetap harus ada perekaman KTP elektronik kan, seperti itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Disduk Capil hingga saat ini, Mas Wid, untuk membantu ini semua? Ini kan tidak terlepas dari kerjasama dengan KPU. Jadi ada beberapa jenis pola yang dilakukan oleh Disduk Capil untuk di Bandar Lampung. Itu KPU proaktif memberikan surat pemberitahuan kepada pemilih yang belum punya KTP elektronik agar segera datang ke kantor Disduk Capil atau kecamatan untuk segera ngurus KTP elektronik. Itu kemudian setelah sampai di Disduk Capil, kemudian petugas di situ sudah siap, bahkan memperpanjang jam kerja dari jam 12 sampai jam 4 sore. Dan bahkan hari Sabtu juga buka untuk Bandar Lampung. Sementara untuk daerah-daerah lain seperti di pesisir barat, karena banyak daerah yang terpelosok, terpencil, di sana kan ada di perkebunan, kan tempat tinggal atau domisili penduduk itu terpencar-pencar. Pihak Disduk Capil itu bahkan jemput bola. Mereka membuka kantor di desa-desa atau di kecamatan gitulah, supaya untuk mendekatkan diri kepada masyarakat calon pemilih. Segera dong bikin KTP elektronik, tak usah jauh-jauh ke ibu kota kabupaten, cukup di sini saja, kira-kira begitu. Oke, Mas Wid, sebenarnya apa sih Mas Wid kendalanya, mengapa masih banyak di masyarakat di Provinsi Lampung yang belum memiliki KTP elektronik, Mas Wid? Ini salah satunya itu kan banyaknya pemilih milenial. Jadi pemilih milenial itu saat ini dia belum berusia 17 tahun, tetapi ketika pada tanggal 9 Desember nanti dia sudah berusia 17 tahun dan sudah punya hak pilih. Nah, ini salah satunya itu ya, salah satu kenapa banyaknya pemilih yang belum punya KTP elektronik. Oke, jadi mayoritas memang pemilih milenial gitu ya. Nah, pemilih milenial ini sebenarnya tingkat potensi untuk memilihnya itu besar ya, Mas Wid ya? Cukup besar. Ada khawatir nggak sih pemerintah gitu dengan hal ini? Karena masih banyak sekali yang belum mengantongi KTP elektronik. Ya, ini semacam tantangan ya buat KPU dan Disduk Capil juga, Pemda juga. Ini tantangan semua pihak untuk merebut hati milenial. Milenial ini supaya dia tidak antipati terhadap politik. Bahwa politik itu bukan sesuatu hal yang harus dihindari, bahwa mereka harus terlibat juga dalam keputusan politik, dalam pilihan politik, dalam setiap momentum politik elektoral. Oke, Mas Wid, ini kan waktu 3 minggu. Bukankah ini terlalu mepet, Mas Wid, ketika harus buru-buru bergerak seperti ini, Mas Wid? Sebetulnya sudah lama mereka teman-teman dari KPU dan Disduk Capil ini. Tetapi memang tidak semudah, posisi geografis Lampung juga kan mungkin beda ya sama di tempat lain di kota-kota besar. Jadi menyulitkan untuk pendataan, menyulitkan untuk mendekatkan antara pemerintah dan masyarakat. Contohnya ada di Lampung pesisir barat. Di pesisir barat itu persoalannya banyak petani yang tinggal di daerah terpencil yang seperti saya sampaikan tadi, di perkebunan, jauh bahkan dari pusat desa pun jauh. Mereka di pegunungan, di pucuk-pucuk gunung. Nah, ini kesulitannya itu salah satu itu. Jadi kendala setiap daerah memang beda-beda. Oke, jadi itu berarti harus jemput bola. Mengapa penjemputan bola ini tidak dilakukan dari mungkin tahun kemarin, mungkin para petani ini yang belum mengupgrade ke KTP elektronik, padahal kan kita sudah sudah lama ya, Mas Wid ya, kita sudah menggunakan KTP elektronik. Ya, memang tidak semudah yang diperkirakan karena pencatatan kependudukan itu memang rumit ya. Misalnya ada yang pindah, ada domisili, ada migrasi dari satu tempat ke tempat lain, ada yang seperti saya pemilih pemula tadi. Nah, itu yang jadi data kependudukan itu tidak stabil. Dia selalu berubah, selalu bergerak setiap hari, setiap
bulan selalu bergerak dan tidak selalu sama. Itu salah satu kendalanya juga. Oke, apakah kesadaran masyarakat sendiri itu juga menyumbang hingga 15 ribuan ini tidak memiliki KTP elektronik, Mas Wid? Nah, itu bisa juga menjadi penyebab juga. Kita begitu banyaknya masyarakat yang belum punya KTP elektronik. Kalau mereka aja proaktif mendatangi kantor Disduk Capil, selesailah sebenarnya, semua ini nggak ada persoalan sebenarnya. Tapi ya itu lagi, tinggal kesadaran masyarakat sendiri seperti apa. Padahal KTP elektronik kan sebetulnya fungsinya bukan hanya untuk Pemilihan, pilkada aja, banyak. Dokumen kependudukan juga kan, semua ada di situ, semua perlu KTP sekarang, semua kemana-mana juga perlu KTP. Ini juga perlu kesadaran juga dari masyarakat sendiri supaya proaktif mendatangi Disduk Capil untuk mengurus KTP elektronik. Oke, Mas Wid, hingga saat ini solusi apa yang bisa diberikan lebih lagi untuk mempercepat untuk kepemilikan KTP elektronik untuk yang belum memiliki, Mas Wid? Pola yang paling pas sekarang ini, yang paling jitu, barangkali adalah yang dilakukan pesisir barat. Yaitu membuka kantor di Disduk Capil di kecamatan-kecamatan bahkan hingga kelurahan. Jadi jangan hanya menyurati, ya sudah bagus, KPU Benda Lampung dan Disduk Capil juga sudah bagus. Tetapi untuk daerah-daerah lain, daerah yang penduduknya tinggi, pemilihnya tinggi, yang belum punya KTP elektroniknya tinggi, itu datang langsung ke kelurahan atau ke desa-desa sekitar. Jadi lebih dekat kepada masyarakatnya. Oke, lebih baik semua kabupaten kota yang memang masyarakatnya banyak yang belum memiliki KTP elektronik itu menjemput bola seperti pesisir barat seperti itu, Mas Wid ya. Oke, Mas Wid, nanti kita akan lanjut untuk membahas trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana karena saat lagi kami akan kembali untuk membahas trending topik yang ada di lampos.co, Lampung Pos ID dan juga sai100fm.id. Tetaplah bersama kami.